Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Azhar 3 dan Bapak serta Dewan Guru yang saya cintai. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, tapi pun ya, Bu. Alhamdulillah, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tak terasa sebentar lagi kita semua akan menyambut tahun ajaran 2021-2022. Tentu kita sebagai pendidik menemukan fenomena, menemukan kejadian seperti ini mungkin dulu kita awal menjadi seorang guru nggak terbayang akan sistem pembelajaran itu model seperti ini, sehingga apa yang kita inginkan, ekspektasikan kepada siswa didik menjadi siswa didik yang benar-benar memahami apa yang disampaikan Dewan Gurunya tentu masih jauh daripada yang diharapkan. Tentu hal ini bukan menjadi menurunkan daya kita dalam hal memberikan ilmu kepada siswa didik, tapi menjadi tantangan untuk bagaimana kita bisa mencari inovasi, membuat strategi sehingga daring atau PJJ yang kita lakukan benar-benar bisa sampai nanti di siswa didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup ini semua tentu ada masalah. Setiap manusia hadir di muka bumi ini tidak ada yang tidak ada masalah. Saya pernah mengikuti seminar No Problem is a Problem. Kalau tidak ada masalah, maka itulah awal masalah kita. Artinya dari mana kita bisa mulai berpikir kalau kita merasa hidup ini tidak ada masalah, artinya kita tidak pernah ingin melaksanakan introspeksi diri. Kenapa? Tidak ada manusia ini yang sempurna. Ada tidak manusia yang sempurna? Tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Tentu hal yang sangat sulit ketika kita sendiri tidak paham, tidak tahu, tidak mau melaksanakan introspeksi diri. Kalau kita selalu merasa diri kita paling benar, maka itulah awal masalah kita. Nah, untuk itu coba saya ingin mengajak kita semua merenungkan bagaimana kondisi keadaan Bapak Ibu semua 10 tahun yang lalu. Coba mulai direnungkan, duduk, termenung, ingat 10 tahun yang lalu kondisi saya seperti apa? Dicoba diresapi 10 tahun yang lalu bagaimana? Apakah dengan 10 tahun yang lalu dengan sekarang adakah peningkatan dalam ibadah? Coba direnungkan. Adakah peningkatan dalam membaca Al-Quran? Adakah peningkatan dalam kita bersedekah? Coba direnungkan. Kalau ada peningkatan dalam hal ibadah, kalau ada hal peningkatan dalam membaca Al-Quran, kalau ada peningkatan dalam hal bertingkah laku, akhlak dan perbuatan, itu yang namanya hidayah. Tidak semua manusia di muka bumi ini diberikan hidayah oleh Allah. Coba Bapak Ibu renungkan. Kalau memang ada, dulu saya malas sholatnya belum tepat waktu, saya tidak pernah ngaji, tidak pernah bersedekah, tidak pernah zikir, tidak pernah bersopan santun, ngomong kadang-kadang masih asal-asal ngomong. Kalau sekarang ada peningkatan, itu hidayah. Dan itu tidak semua manusia di muka bumi ini dikasih begitu sama Allah. Jadi kalau kita hari ini tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah kasih, mau sekolah, mau mulai sekolah dalam kondisi seperti ini kita mengeluh,
jam mengajarnya mulai dikurangi, kita udah mulai was-was, udah mau ngeluh. Tandanya kita belum bersyukur sama Allah. Hidup ini harus terus berupaya, dan upaya bagaimana terus baik. Di dalam kelas kita mengajar, tentu ada yang terbaik dalam kelas itu. Dalam pertandingan sepak bola saja, dari awal tanggal 10 dibuka sampai sekarang sudah mendekati tinggal 2 finalis yang akan memperebutkan juara pertama dan juara kedua. Awalnya ada 32 tim. Begitu juga saat ini. Kita hari ini dikasih Allah kesehatan, dikasih Allah materi dan yang lain-lainnya, jabatan, kehidupan. Nggak semuanya. Banyak miliaran manusia di muka bumi tadi malam, pagi tadi mungkin sudah sepertiga, sekian persen sudah ada yang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba Bapak Ibu renungkan, kalau kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, kenapa itu tidak kita coba untuk mempertahankan dan meningkatkan? Kalau hari ini tadi malam misalnya Pak Eko mendapatkan tiba-tiba dapat uang hadiah undian 500 juta, uang tunai dikasih ke Pak Eko jam 7 malam. Wah, Pak Eko senang, bahagia, kumpulin anak istrinya segala macam. Besok kita mau gini, 2,5% kita sedekahkan, kita bangun ini, bangun masjid segala macam. Udah direncanakan semuanya. Pas tadi pagi Pak Eko bangun tidur, setengah badannya nggak bisa bergerak. Bawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit masih bisa ditolong. Tolong bayar DP 500 juta. Pak Eko akan memilih uang itu tetap dipertahankan atau memilih untuk operasi supaya badannya sempurna kembali. Orang yang berpikir cerdas, orang yang logikanya pintar, pasti akan memilih badannya bisa kembali dan uang itu diserahkan ke rumah sakit. Artinya ketika pagi ini Bapak Ibu semua diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kesempurnaan, semua panca inderanya masih bisa berfungsi, nikmat Allah mana lagi yang Bapak Ibu dustakan? Berapa miliar yang Bapak Ibu harus bersyukur sama Allah kalau dalam kondisi semua badan Bapak Ibu ini semua bisa berfungsi? Benarkah kita menangis doa sama Allah bahwa kita masih dikasih kesempatan bisa melihat, bisa mendengar, bisa melangkahkan kaki kita, bisa mengayunkan tangan kita? Pernahkah kita menangiskan itu? Pernahkah kita menangis ketika kita mendapat jabatan? Ya Allah, jabatan ini jangan sampai membawa hamba ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Jabatan ini tolong ya Allah, jangan sampai hamba hilang dengan jabatan ini. Pernahkah kita menangis seperti itu? Dikasih kesempatan, dikasih ilmu, dititipkan ilmu, menjadi seorang guru, menjadi seorang hafiz Quran. Maka bersyukur sama Allah. Ya Allah, ilmu yang hamba terima dari Engkau ini, titipan ini ya Allah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi hamba dan orang lain ya Allah. Al-Quran yang mau titipkan dalam diri hamba ini ya Allah, jangan sampai Al-Quran ini tolong nanti akan menyelesaikan hamba dalam neraka-Mu ya Allah. Kenapa? Orang yang memiliki Al-Quran di badannya, orang yang harus memahami tingkah laku akhlak yang baik. Tidak boleh sedikit pun mempunyai rasa dendam, tidak boleh sedikit pun memulai rasa benci, tidak boleh sedikit pun memulai rasa kesal kecewa seorang manusia Pak, betul. Tapi Anda ada dalam dirinya ada Al-Quran yang akan menjadi tameng. Pernahkah kita hayati itu? Pernahkah kita bersyukur kepada Allah? Ilmu yang Allah titipkan ini benar-benar nanti akan menjadi penyelamat kita, yang akan membantu kita. Pernahkah kita berpikir begitu? Atau yang kita pikirkan, saya bekerja, yang penting saya sudah bekerja, ngajarnya pun tidak maksimal, yang penting anak-anak bisa saya ajar, dan tidak dapat pun tidak ada masalah. Kalau itu banyak-banyak kita mulai beristighfar. Jangan sampai ilmu yang dititipkan sama Allah, tidak satu pun makhluk manusia yang menerima ilmu kita,
bisa menerimanya dengan baik. Dan hari ini kita semua masih diberikan nikmat kekuatan, diberikan nikmat kesehatan, dan diberikan nikmat bisa masih beragama Islam. Itu nikmat yang luar biasa Allah kasih. Dan tidak semua manusia di muka bumi ini mendapatkan seperti kita. Pernahkah kita bayangkan hadirnya kita di sini dengan yang ibu-ibunya memakai hijab, yang bapak-bapaknya dengan berpenampilan sebagai orang yang muslimnya sejati. Pernahkah kita bayangkan mungkin itu adalah doa dari kakek nenek kita? Itu mungkin doa dari ayah ibu kita, tetangga kita, saudara kita, adik-adik kita, bahkan mungkin doa dari anak-anak kita. Pernahkah dibayangkan kita menjadi saat ini asbab mereka? Mungkin mereka sekarang sudah tidak ada. Pernahkah kita mendoakan kakek nenek kita, ibu ayah kita, om tante kita? Jangan melulu kita mendoakan diri kita. Karena orang yang selalu inferiority untuk dirinya sendiri, maka Allah tidak suka. Ada sebuah cerita, ada seorang ulama, ketika ada suatu saat dia bermimpi, dan dia bermimpi bertemu dengan malaikat Jibril. Dia bertanya, hai malaikat Jibril, tolong tanyakan sama Allah, saya ini masuk surga yang mana? Kenapa? Dia selama hidupnya dia selalu beribadah kepada Allah. Kalau sampaikan kepada malaikat Jibril, tolong sampaikan tidak ada satupun tempat dia di dalam surga Allah. Dia terkejut, maka dia minta sama malaikat Jibril, baik malaikat Jibril, saya ikhlas, tolong sampaikan sama Allah, kalau memang saya tidak ada tempat di surga, tolong besarkan badan saya sebesar-besarnya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang masuk ke dalam neraka kecuali saya. Kalau menerima jawaban itu, maka kalau sampaikan mereka Jibril, aku terima, maka sampaikan kepada dia akan ditempatkan dalam surga. Asbab apa? Dia memikirkan orang lain. Pernahkah kita pikirkan ilmu yang dititipkan Allah sama kita ini, benar-benar kita buat persentase berapa siswa yang benar-benar bisa memahami, bisa menerima materi-materi yang kita titip, yang kita ajarkan. Menjadi hafiz Quran, berapa orang selama kita menjadi hafiz Quran, berapa orang yang sudah bisa kita hafiz Quran, berapa orang yang sudah kita bisa memberikan kita didik untuk menghafal Al-Quran, berapa surat yang sudah dia. Kalau itu belum, introspeksi diri kita. Artinya niat kita dalam mengajar, niat kita dalam memberi ilmu sudah sungguh-sungguh atau belum. Kalau belum bisa, ada yang nggak menerima, belum bisa menerima, menangis sama Allah. Ya Allah, masih ada murid hamba, siswa hamba yang belum bisa menerima ilmu yang Hamba berikan. Tangisan itu insya Allah menjadi asbab anak-anak yang kita ajar menjadi anak-anak yang bisa menerima ilmu-ilmu yang kita berikan. Pernahkah kita sampai berpikir seperti itu? Atau kita mengajar hanya sekedar melepaskan kewajiban kita, melepaskan tugas dan tanggung jawab kita, tanpa ada sedikit pun dalam diri kita ada rasa bahwa anak ini menerima atau tidak, bukan urusan saya. Kalau itu masih ada dalam diri kita, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Tugas kita dikasih Allah menjadi seorang guru ini bukan karena tanpa sebab, pasti ada sebab. Pertama, mungkin Bapak Ibu sudah menjadi cita-cita dari kecil, sudah niat dari dulu ingin menjadi guru, sudah niat dari dulu untuk menjadi hafiz Quran. Karena ada upaya, ada semangat, sungguh-sungguh, maka Allah sampaikan. Setelah sampai, pernah tak terpikir bahwa ilmu-ilmu yang dititipkan harus kita yakini ini semua titipan. Gak semua kita ketika kita langsung lagi mengajar ingat semua apa ilmu yang ada dalam otak kita. Coba Bu, fokus dulu.
Nggak semua orang ingat, bahkan seorang ustadz saja, seorang hafiz Quran aja begitu membaca surat dalam sholat kadang-kadang terlupa ayatnya. Artinya itu hanya titipan. Tidak ada yang sempurna dalam diri kita. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Bangganya menjadi seorang guru ketika kita melihat anak yang kita didik benar-benar menjadi anak yang berhasil, anak yang sukses, anak yang paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini peranan kita. Jangan sampai kita menjadi seorang guru ketika nanti anak-anak sudah lulus, sudah tidak ketemu, sudah besar, ketemu kita, dia melihat kita, dia menghindar. Artinya tidak ada kesan di hatinya terhadap kita. Kalau dia dari jauh dia udah melihat kita, dia langsung menyampaikan kita, dia bersalaman sama kita, maka insya Allah artinya apa yang kita didik, apa yang kita bimbing, anak-anak tersebut tersentuh, masuk dalam sanubarinya, dalam ingatan dia, sehingga dia selalu berpikir, itu bapak guru saya, itu ibu guru saya yang dulu membimbing saya, sehingga saya bisa menjadi seperti itu. Nah, ini menjadi tolak ukur, menjadi barometer bahwa mendidik bukan sekedar profesi sebagai seorang guru saja, tetapi bagaimana anak-anak yang didik itu betul-betul bisa menerima apa yang kita sampaikan. Menjadi guru profesional bukan hal mudah. Kalau kita tidak didukung oleh penguasaan ilmu yang kita miliki, keterampilan yang mengajar yang baik, pedagogik yang baik, mustahil kita bisa menjadi guru yang profesional. Tinggal tergantung kita. Jangan sudah menjadi guru 5 tahun, 10 tahun sudah merasa senior, sudah merasa sudah ahli, sudah merasa sudah pintar. Yang diajar itu saja. Tidak. Metode mengajar semakin lama semakin meningkat. Dulu tahun 80-an tidak ada yang namanya komputer, IT segala macam, tidak ada. Televisi pun hanya televisi cuma TVRI aja. Itu pun tidak semua masyarakat memiliki televisi. Terus meningkat, semakin tua usia dunia ini, maka ilmu semakin banyak. Sekarang guru yang tidak mengerti IT nggak terpakai lagi. Jadi kalau kita merasa menjadi guru yang sudah senior, tidak mau mengupgrade dirinya, tidak mau mengevaluasi kemampuannya, maka lama-lama kita akan ditinggal. Guru yang profesional memiliki keterampilan mengajar yang baik adalah salah satu kompetensi yang wajib dimiliki. Bagaimana seorang guru harus memiliki pedagogi. Dia harus bisa memahami bagaimana karakteristik siswa. Dia harus bisa memahami bagaimana memetakan siswa yang sudah paham, sudah mengerti, sudah tahu yang mana yang belum. Sehingga begitu pertemuan pertama kedua, dia sudah bisa melihat ini siswa-siswa saya yang aktif, ini yang sedang, ini yang belum aktif. Ini tidak. Kita mengajar kadang-kadang tidak mau mengenal siswanya, tidak mau membaca bagaimana karakteristik siswanya. Karena cakupan pengertian daripada pedagogi itu sangat luas. Itu kunci utama kita menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang hafiz yang mengajar siswa. Kalau kita sekedar mengajar, tidak mau mendalami kemampuan siswanya, tidak mau tahu bagaimana siswanya bisa paham, tidak bisa mengerti apa yang dia sampaikan, maka yakinlah ilmu-ilmu yang akan kita berikan tidak akan bisa diterima dengan maksimal. Nah, di dalam era digitalisasi 4.0 ini, kita yang harus memahami, kita yang harus bisa mengupgrade diri kita. Jangan kita terpesona dengan bangga karena kita sudah menjadi seorang sarjana pendidikan. Jangan kita bangga karena pentingnya adalah keberhasilan bangganya kita itu kalau anak yang kita didik menguasai apa yang ada di yang kita sampaikan. Tapi kalau tidak,
ya belum bisa kita banggakan diri kita. Nah, bagaimana caranya? Kita harus bisa membaca karakteristik siswa. Ya nggak bisa malam-malam kita tangisi, ya Allah, si Fulan ini kok belum bisa menerima, juga bukakan alam pikirannya, ya Allah. Doa sama Allah. Cari metode-metode pendekatan sehingga dia bisa memahami, menerima apa yang Ibu sampaikan. Kalau itu tidak dilakukan, ya tidak akan pernah bisa berhasil. Bapak Ibu akan menjadi seorang guru yang profesional. Kedua adalah seorang guru harus memiliki wawasan yang luas. Kalau dia terbentuk dengan suatu metode yang diajarkan, dia harus mencari metode lain sehingga anak tersebut bisa paham. Ya, tolong diingat ya. Menjadi guru yang profesional yang pertama adalah memiliki keterampilan mengajar yang baik. Itu harus wajib. Dia tahu literasinya, bagaimana cara menyampaikan, dia tahu pendekatannya kepada siswa didik. Dan yang kedua adalah memiliki wawasan yang luas. Kalau seorang guru dia tidak pernah membaca, tidak pernah mau tahu bagaimana peningkatan ilmu pengetahuan, maka yang diajarkan ya begitu-begitu saja. Apa nanti yang dihasilkan ya tidak akan maksimal. Karena dia mengajar sistemnya begitu, metodenya begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan. Kemudian yang ketiga, seorang guru harus menguasai kurikulumnya. Saat ini kurikulum yang kita pakai kurikulum K13. Bagaimana K13 itu? Bagaimana kita ini harus bisa memulai membaca karakteristik, sehingga nanti tidak lagi anak-anak itu hanya mendengarkan apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita mampu mengolah supaya mereka bisa menampilkan karakteristik, menampilkan bagaimana kemampuan dirinya. Nah, kita yang mengolahnya, kita yang memberikan alur-alurnya, kita yang mengasahnya sehingga dia berani tampil ke depan. Dia berani menginspirasikan apa keinginan dia. Dia berani menampilkan apa yang ada dalam pikiran dia. Bukan kita mendikte terus. Nah, ini yang harus penting Bapak Ibu kuasai. Kalau Bapak Ibu tidak menguasai kurikulumnya, tidak mau tahu tentang kurikulumnya, tidak pernah tahu tentang silabus dan FPP-nya, maka tidak akan pernah berhasil Bapak Ibu menjadi guru yang profesional. Yang keempat, Bapak Ibu harus menguasai media pembelajaran. Kalau Bapak Ibu tidak menguasai media pembelajaran, mustahil Bapak Ibu akan bisa memberikan gambaran bagaimana ilmu yang Bapak Ibu sampaikan. Sulit bagi kita kalau kita mengajar hanya itu-itu saja. Makanya di era ini saya benar-benar membaca silabus itu benar-benar jangan sampai ada satu poin pun yang copy paste, yang kata-katanya literasinya sama dengan tahun yang lalu. Begitupun RPP. Banyak memang, tentu saya akan pelajari satu persatu. Tidak mudah. Kenapa? Al-Azhar ini bukan sekolahan yang baru berdiri 1 tahun 2 tahun, sudah 39 tahun Al-Azhar ini berdiri. Jadi bukan hal yang sebentar, sudah cukup lama. Dan jangan sampai kalah dengan sekolah-sekolah baru yang baru munculan. Nah, ini bagaimana kita mencoba mencari strategi-strategi baru, mencari terobosan-terobosan baru, sehingga anak-anak didik kita ini benar-benar bisa bersaing di jenjang yang lebih tinggi.
Yang SD bisa bersaing juga dengan SD-SD lain. Ketika masuk di SMP, dia bisa bersaing sama SMP yang lain, sama SD-SD yang lain. Begitu juga anak SMP kita ketika lulus SMP, dia bisa bersaing dengan anak SMP lain. Begitu juga anak SMA. Anak SMA kita begitu masuk ke jenjang perguruan tinggi, dia bisa bersaing dengan anak-anak SMA lain di jenjang perguruan tinggi. Itu kebanggaan kita. Kalau gurunya tidak mampu menguasai bagaimana cara menguasai media pembelajarannya, dia tidak tahu tentang ICT, bagaimana dia menggunakan itu dengan menggunakan teknologi komputer dan lain-lain, maka anak didik kita pun akan menjadi keterbelakangan. Kenapa? Ilmu yang dia terima jauh dibandingkan ilmu dengan teman-teman yang lain yang dari SMP lain yang dia terima ketika dia masih di bangku SMP. Ketika di jenjang kuliah, dia jauh menerima daripada anak-anak yang di SMA lain. Padahal sama-sama lulusan angkatan 2020. Ketika masuk di kuliah, dia bingung bersaingnya. Kenapa? Ternyata anak-anak SMA lain lebih menguasai materi-materi, padahal sama lulusan sama-sama SMA. Nah, ini yang menjadi catatan kepala sekolah ke depannya, agar tingkat persaingan ini benar-benar seminimal mungkin, sehingga tidak ada perbedaan antara sekolah kita dengan sekolah-sekolah unggulan yang lainnya. Kemudian yang kelima, guru harus menguasai teknologi. Penguasaan teknologi mutlak diperlukan oleh seorang guru. Guru hendaknya menguasai materi dan sekaligus metode penelitiannya sesuai dengan kedalaman materi yang diajarkan. Jangan sampai guru di dalam memberikan materi itu, kedalaman materinya sangat mudah dicerna, tapi tidak sampai ke agar-agarnya dia menjelaskan kepada siswa didik. Lembaga penelitian dan instansi yang terkait lainnya kita harus bisa bekerja sama, sehingga alhamdulillah kita selama ini sudah bekerjasama dengan LPMP, dan dari tim LPMP menjadi bagian daripada tim PMP yayasan. Tentu ini menjadi menjadi nilai tersendiri bagi kita. Harusnya bisa kita maksimalkan. Bagaimana advis masukan-masukan dari tim LPMP ini yang bergabung dalam tim PMP kita benar-benar bisa memahami, bisa mereka terapkan di SMA kita ini. Nah, kalau itu tidak bisa kita manfaatkan, maka gimana kita akan bisa maju? Kemudian menjadi guru yang profesional, yang keenam adalah guru wajib menjadi teladan yang baik. Guru wajib menjadi teladan yang baik. Jangan gurunya memberi contoh yang tidak baik. Di depan siswa didik masih bercanda-bercandaan, lu gua. Bahasanya tidak bagus. Candaannya kadang-kadang candaan yang tidak pantas untuk didengar oleh siswa didik kita. Dalam mengajar masih suka jual-jualan. Ini bapak jualan ini loh, bagaimana, ada yang mau beli nggak? Di sana, di kampung-kampung sana. Di sini enggak jauh. Nggak tahu. Kita dikasih waktu anak-anak 45 menit, dipakai untuk promosi 15 menit yang kita jual. Kira-kira kita zolim tidak dengan waktu anak-anak? Nah, saya punya nasi uduk enak loh. Kok ketawa? Kan ada sampul produk. Oh, saya nggak tahu, saya nggak ada ke situ. Contoh, saya ada pempek enak loh. Contoh itu.
Waktunya sudah habis untuk jualan. Kira-kira zolim tidak sama? Kalau di sini Bu Desi nggak begitu. Masalahnya Bu Desi langsung WA saya. Yang ketujuh adalah memiliki kepribadian yang baik. Kalau gurunya tidak memiliki kepribadian yang baik, kadang-kadang bersikap kayak anak-anakan, kadang-kadang terlampau baperan. Nah ini susah. Bagaimana dia bisa menjadi guru yang profesional kalau dia memiliki kepribadian yang tidak baik? Maka memiliki kepribadian yang baik ini adalah hal yang mutlak, wajib dimiliki oleh seorang guru. Kalau akhlaknya kurang bagus, tingkah lakunya nggak bagus, maka bagaimana anak akan menjadi contoh? Dia akan menjadi, kita akan menjadi contoh bagi anak didik kita. Kalau 7 kriteria tersebut bisa kita dalami, bisa kita hayati, insya Allah di dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa didik, minimal 50-70% anak-anak akan memahami materi-materi yang kita berikan. Sisanya tinggal doa sama Allah. Kalau doa juga kita sudah laksanakan, maka yakin 90% apa yang kita sampaikan bisa diterima sama anak-anak. Kenapa? Ada doa tangisan setiap malam ketika anak-anak tersebut belum mampu menerima ilmu yang kita berikan. Nah ini harus kita renungkan. Sudahkah kita lakukan itu selama kita menjadi seorang guru? Kita punya target. Menjadi seorang guru pun punya target. Materi yang disampaikan misalnya untuk 3 pertemuan. Di dalam 3 pertemuan itu, maka wajib anak-anak harus memahami. Kalau tidak bisa, timbul tambahkan pengayaan. Nah dalam pengayaan jangan sampai tidak paham. Nah target kita bagaimana? Buat target minimal 75% siswa didik saya wajib bisa. Itu target. Tapi kalau tidak punya target, maka mengajarnya pula pasti, ya bukan dibilang asal-asalan, pasti tidak akan maksimal. Nah tinggal tergantung kitanya, kita mau tidak merubah itu. Karena kebanggaan yang saya sampaikan tadi, kebanggaan kita adalah ketika bagaimana anak-anak itu mampu menerima apa yang kita sampaikan. Itu baru kita bisa bilang bangga. Nah di yayasan 2-3 tahun ini sudah benar-benar akan kita kaji mutu dan kualitas. Di tahun ini nanti sudah kita akan tetapkan yang namanya tim TPMPS, tim penjamin mutu. Apa itu tim penjamin mutu? Tim yang akan mengevaluasi, dan memonitori kegiatan belajar mengajar di sini. Di setiap unit akan saya bentuk. Dan tim ini independen. Tim internal yayasan. Dia berkoordinasi juga dengan ketua yayasan. Dan tim ini akan menerima gaji khusus. Jadi bukan tunjangan. Jadi nanti yang menjadi tim TPMPS itu saya minta kepada kepala sekolah jamnya diperkecil. Tapi tetap dia mengajar dalam 24 jam, tapi hakikatnya dia hanya mengajar 12 jam. Yang 12 jamnya lagi diserahkan kepada teman sejawatnya. Sama dengan posisi jabatan wakil kepala sekolah. Karena saya tidak mau anggota tim TPMPS itu masih memiliki tanggung jawab di dalam kelas. Bahkan saya instruksikan untuk mencari, kalau memang tidak ada, mencari orang dari luar. Kita kasih gaji yang mungkin akan sedikit di bawah
waka-waka yang ada. Dan anggota timnya tidak boleh dan lebih dari 6 orang. Nah kalau sampai 6 ya, kalau gajinya 4 juta ya terlalu besar ininya. Jadi betul-betul tim TPMPS ya di SMA mengajukan 8, dia kasih pangkas 2. Sudah ditetapkan tidak boleh lebih, maksimal 6, minimal 4. Saya pulang dari Malaysia waktu itu ada kajian tentang tim penjamin mutunya. Dan saya buka, kawan saya yang di Canberra, di Australia, dia juga seorang profesor yang menyampaikan sampai saya buat tim penjamin mutunya. Ini akan melakukan penilaian kompetensi guru, membantu kepala sekolah di dalam menilai nanti kompetensi guru. Dan nanti setiap unit bulan Oktober dan November akan diadakan lagi uji kompetensi guru. Jadi setiap tahun ada peningkatan. Tentu take and give-nya saya pun berupaya semaksimal mungkin gaji-gaji karyawan guru-guru Al-Azhar, karyawan Al-Azhar ini meningkat terus walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Sehingga berbanding sama Bapak Ibu meningkatkan kompetensinya, kami memberikan take home pay-nya. Yang nggak bisa ya kita kembalikan untuk mencari sekolah lain. Target saya 2025-26 ini nggak ada di bawah 5 juta gajinya. Benar-benar saya akan buat besar. Walaupun nanti 2-3-4 tahun ke depan biaya hidup juga semakin besar juga. Nah, tinggal dari kita mau tidak kita mengolah diri kita, mengasah kemampuan kita untuk lebih baik lagi. Nah, kalau bapak ibunya nggak semangat untuk mengupgrade dirinya, ya mulai siap-siap tahun depan mencari sekolah baru. Kami butuhkan orang yang siap memajukan Al-Azhar ini. Anda siap, saya siap. Anda berani bernegosiasi, saya lebih berani bernegosiasi. Asalkan ada target yang Anda berikan kepada saya. Simple. Pak, saya siap menjadi guru matematika. Saya akan anak-anak yang saya ajar 36 siswa semuanya akan menguasai menjadi orang yang sukses dalam matematika. Oke. Targetnya KKM-nya 8. Tidak ada satupun yang tidak angka 8. Angka 8 dia murni. Semua ujian matematika dia harus bisa minimal angkanya 8. Siap. Oke. Negosiasi. Gak masalah. Allah pun begitu sama kita. Semakin tinggi iman kita akan Allah siapkan surga yang paling indah. Kenapa Allah manggil kita ini dibedakan juga? Ya Yuhannas, Allah hanya manggil sebagai manusia saja. Ya Yalina Manu, Allah manggil hanya orang yang beriman saja. Di atas orang beriman Allah panggil lagi, ya Yalina Manu, amanu. Hai orang yang beriman, berimanlah. Itu tingkatan lebih tinggi lagi. Makanya ada pepatah, di atas langit masih ada lagi. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, ya tingkatkan terus kemampuan kita. Gali terus potensi kita. Jangan bangga, jangan senang dengan kemampuan yang sudah kita miliki saat ini. Kalau tidak mau membaca, tidak mau mendengarkan nasihat orang, tidak mau melihat kanan kirinya, hanya melihat fokus pada dirinya sendiri, gimana mau berhasil? Lihat orang-orang yang sudah pernah menjadi sukses. Saya saja sekarang semenjak masuk di dunia pendidikan iri sama kawan saya seumuran saya, umur 40, saya udah 48. Umur 40 dia 8 tahun yang lalu sudah menjadi profesor.
Saya terpikir juga pengen maju, cuma karena jabatan yang begitu banyak yang saya pegang, saya nggak perlu lagi lah. Yang penting saya bisa berdiskusi. Saya kemarin diskusi sama rektor-rektor, profesor semua. Alhamdulillah, saya nggak mundur untuk berbicara sama mereka. Dan saya pun banyak dimintain pendapat. Dan saya yakin itu semua oleh yang bimbing kepada saya. Nah, tinggal dari kita. Saya baru ngecap dunia pendidikan ini baru 4 tahun. Di tahun 2017, 3 tahun saya baru ngecap pendidikan ini. Ketika saya dikasih amanah menjadi ketua yayasan. 4 tahun dengan ini, saya genap 1 Agustus besok, saya genap 4 tahun menjabat ketua yayasan. Dan genap 4 tahun pula, saya baru membuka apa itu dunia pendidikan. Dan insya Allah, alhamdulillah sampai saat ini, kalaupun saya nanti bertemu dengan siapapun juga, diajak argumentasi, diajak diskusi tentang pendidikan, insya Allah mudah-mudahan saya tidak bikin malu aja. Begitupun di dunia kesehatan. 5-6 tahun yang lalu saya dikasih amanah menjadi direktur PT yang mengelola rumah sakit. Alhamdulillah saya tidak bergeming sedikit pun ketika saya harus diskusi dengan dokter-dokter, bahkan profesornya dokter. Alhamdulillah saya dikasih Allah kemampuan juga untuk menguasai bagaimana UGD, bagaimana bantuan hidup dasar, bagaimana penanganan yang untuk pasien-pasien yang luka serius, pasien-pasien yang sudah mika-miki, yang sudah dekogitusnya sudah tinggi. Saya menguasai juga tentang respirasi, tingkat oksigen dalam darah, tingkat oksigen dalam tubuh. Kalau mau belajar tidak ada yang tidak mungkin. Tinggal saya mungkin 2 tahun lagi selesai semua jabatan saya ini, saya akan tinggal. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan saya bisa menjadi hafiz Quran. Saya nggak mau kalah juga sama Ustaz Bilal, sama Ustaz Fahmi. Kalau bisa, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan juga minimal apalagi saya itu menjadi penyelamat saya nanti di akhir. Nggak ada yang mungkin kalau diniatkan. Jadi Bapak Ibu semua, kalau hari ini Bapak Ibu semua kaget ngeliat saya pakai tongkat, bukan saya anak pincang. Saya maintenance meja mau 20 set saya masih kuat. Diajak jalan kaki 50 kilo saya masih kuat. Bukan karena saya pincang pakai tongkat. Saya belajar bagaimana mengikuti sunnah-sunnah yang ada. Mudah-mudahan menjadi asbab saya memakai tongkat ini untuk mendapat surga. Bukan karena saya mau sombong-sombongan, memang kan bukan karena saya pincang kakinya. Kemarin ketemu dengan Gubernur Sumatera Barat, masih muda sudah pincang kakinya, yang pincang iman saya Pak. Makanya saya berbaharui dengan tongkat ini mudah-mudahan jadi sunnah ini. Saya menghidupkan sunnah, mudah-mudahan iman saya ditingkatkan. Bukan kaki saya yang pincang. Sangkanya saya gemuk jadi kakinya nggak kuat. Nah, doakan juga mudah-mudahan di tahun ini saya sudah mulai bisa melaksanakan puasa Daud. Saya berdoa karena saya nggak tahu yang paling dekat sama kita ini adalah kematian. Kullu nafsin ya. Nah, kalau kita hari ini tidak pernah mau berupaya meningkatkan kehidupan kita, meningkatkan iman Islam kita, terus kita mau pulang mau kemana? Semua yang kita miliki saat ini semuanya diminta pertanggungjawaban. Makanya di era saya memimpin tidak ada yang tidak boleh yang malas sholat. Di sini wajib hukumnya untuk sholat duha, wajib hukumnya untuk puasa Senin Kamis. Itu wajib, walaupun dalam agama itu sunnah. Dalam peraturan pegawai di Al-Azhar itu wajib. Saya nggak mau kalah sama teman-teman saya pengusaha Cina yang wajib masuk perusahaan dia lepas jilbab. Kita mau masuk di sana. Wajib di tanggal 25 Desember pakai topi merah-merah putih yang haleluya apa itu Pak? Santa Claus. Wajib dipakai. Kita mau.
Kenapa saya punya kekuasaan, punya wewenang saat ini dikasih Allah? Kenapa saya nggak membuat seperti itu? Mewajibkan semua karyawan saya untuk taat sama Allah. Dan untuk yang laki-lakinya wajib nanti untuk 3 hari keluar itikaf 3 hari. Yang nggak mau silakan siap-siap cari sekolahan lain. Yang nggak siap puasa Senin Kemis silakan cari sekolah lain. Yakin saya nanti Allah akan datangkan orang yang taat sama Allah. Nggak sedikit pun saya ragu itu. Nggak peduli saya kalian pintar segala macam, nggak taat sama Allah, pinggir. Mumpung saya ada jabatan, ada kekuasaan, saya gunakan sebesar-besarnya untuk mengajak orang taat sama Allah. Dan pasti banyak yang menentang, nggak peduli saya. Dipaksa masuk surga kok nggak mau, kok ya rela masuk neraka dengan ikhlas dan dengan senang-senang. Nggak ada ceritanya masuk surga itu gampang, nggak ada. Menjadi ranking 1 pun harus ada perlombaannya, harus ada usahanya. Ini mau masuk surga yang nikmatnya nggak ketahuan, gimana nggak bisa dibayangkan, nggak ada yang mudah, bro, susah. Hati harus bersih, harus memikirkan orang lain, bagaimana orang lain juga taat sama Allah. Gak bisa kita, wah saya penting sudah taat, saya penting sudah ibadah. Orang lain mau ibadah mau enggak, saya gak peduli. Gak peduli. Tolong ya HP-nya di silent dulu. Kalau kita masih berpikiran seperti itu, coba direnungkan, bisa masuk surga tidak? Kalau hari ini Bapak Ibu semua belum pernah memikirkan nanti saya masuk surga atau masuk neraka, celaka hidupnya. Semakin usia bertambah mulai memikirkan, saya ini nanti mau ke neraka atau mau ke surga ya. Kalau mau ke surga, udah mulai dititi langkah-langkahnya ke sana. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ya ayyuhalladzina amanu dulu di sini. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'un khutuwati syaitan. Janganlah sekali-sekali kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun. Nah sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Nah kalau kita sudah jelas, kita tahu setan itu musuh kita, kok ya sekarang mau kita ikuti? Menjadi guru kita dikasih ilmu sama Allah, ditemukan ilmu sama Allah, kok ya nggak mau sungguh-sungguh? Yang penting saya ngajar anak-anak nggak selesai, nggak bisa mau nggak, yang penting saya tuntas. Gimana Bu? Siapa yang kok tuntas? Materinya bisa semua, anak-anak bisa. Pas ujian dikasih contoh, dibocorkan soal. Gimana pertanggungjawaban sama Allah? Allah tahu loh Bu, apa isi dalam hati kita. Allah tahu loh niat dalam hati kita. Allah tahu loh apa yang mau kita lakukan sebelum kita lakukan, Allah sudah tahu duluan. Itu yang harus dipahami, itu yang harus direnungi, bahwa jarak Allah sama kita itu nggak ada batas. Nah kita pengen bagaimana? Kalau cinta sama Allah, maka apa yang tidak Allah sukai mulai sedikit-sedikit kita hindari, sedikit-sedikit kita jauhi. Yang cewek-ceweknya masih suka nonton drama Korea, masih suka gosip-gosip, masih ada cerita dikit, iya begitu, langsung cepat, mulai dikurangi. Yang sudah punya suami kemanapun pergi, izin dari rumah, izin sama suami, sampai di tempat telepon suami, yang aku sudah sampai di sini. Atau abi, bunda sudah sampai di sini. Yang belum punya ya doa sama Allah. Allah ini sudah menetapkan kita ini berpasang-pasangan. Cuman saya nggak hafal hadis suratnya, nanti ada ustaz yang tanya.
Takutnya juga saya salah ngomongnya, baca salah sedikit nanti diprotes, repot saya. Karena saya kan mau pengen menyampaikan saja, kalau salah dikit dimaklumin ya. Namanya saya bukan hafiz Quran. Jangan diprotes nanti saya baca hadis, baca Quran salah. Ya namanya lagi belajar. Baru 45 menit sudah dikode-kode, jadi hilang semua yang mesti sampaikan. Ini kan kalau jangan dulu Pak Eko biarin. Karena yang lainnya gitu, tentang SOP belum saya sampaikan, tentang perangkat pembelajaran, target-target yang akan dicapai, mapel-mapel yang akan diujiankan, langkah-langkah strategis yang harus disiapkan. Nah, pemahaman guru harus menguasai, EDS juga harus menguasai. Belum saya sampaikan semua, makanya saya bilang waktunya mepet kalau hari Jumat. Nah, ini nanti meng-SOP, saya minta tolong ke Pak Eko, SOP tentang masuknya pembelajaran ini, SOP tentang PJJ-nya, SOP tentang tatap muka sementara atau berkala, SOP tatap muka penuh, kemudian bagaimana SOP konsultasi pendidikannya, SOP nanti SOP standar yang ada dalam kelas. Nanti ada kepala sekolah membuat standar operasional prosedur tentang kelas yang baik itu seperti apa. Jadi nanti ada SOP-nya, nanti dicek daftar inventaris kelas. Jangan sampai kelas ini tidak ada daftar inventaris. Kemudian mapel-mapel yang di ujian nasionalkan, saya berharap sekali untuk benar-benar orang-orang yang ditempatkan di kelas 12 yang akan membimbing anak-anak yang di ujian nasionalkan itu anak guru-guru yang sudah mempunyai standarisasinya. Nanti penilaian standarisasinya itu adalah tim TPMPS yang akan mengkajinya, memonitor dan evaluasinya. Kemudian untuk tim TPMPS dengan tim akreditasi itu berbeda. Ya saya sampaikan, tim TPMPS sama tim akreditasi berbeda. Kalau tim akreditasi hanya menyiapkan dokumen-dokumen saja. Dia tidak perlu mengkaji segala macam. Tim 8 standar itu atau 4 kompetensi itu, 4 komponen itu udah ada alurnya, sudah ada isinya. Ini kemana belum ada, tinggal dicari. Nggak perlu orang yang mempunyai kemampuan khusus, orang staf biasa pun bisa. Kalau yang itu 4 komponen atau 8 standar yang dulu namanya 8 standar. Cek mana yang belum, mana cek di checklist saja. Tapi untuk guru yang akan menginjak di TPMPS, orang yang mempunyai skill dan kemampuan. Jadi pahami nanti ya. Jadi ini kok ada 2, ada TPMPS, ada 8 standar, ada 4 komponen, itu berbeda. Tim 8 standar langsung dibawa kepala sekolah. Tidak ada kaitannya dengan yayasan, itu akan berhubungan dengan Dapodik, berhubungan dengan dinas. Tim TPMPS langsung berhubungan dengan yayasan. Dia akan mengkaji, mengevaluasi bagaimana guru dalam memberikan bimbingan, guru dalam mengajar, literasi gurunya, asisten gurunya, kemampuan gurunya dalam menilai karakteristik siswa, itu yang akan menilai. Nanti tim TPMPS itu memang waktunya nggak bisa sedikit, banyak waktu untuk di sekolahan. Kita mengkaji terus, setelah selesai ngajar kita evaluasi bagaimana hasil pelajarannya, sesuai tidak KI-nya, tentang KI 1 pengetahuan, KD-nya ini sesuai tidak. Di KD-nya 4 materi ini, 4 pertemuan, bagaimana 4 pertemuan tersebut. Anak-anak sudah menguasai belum? Itu yang akan dinilai semuanya. Mudah-mudahan nanti yang di tim TPS akan terus ketemu dengan saya, dengan tim PMP Yayasan, akan bagaimana kita mengevaluasi sama-sama, karena saya sendiri tidak akan kuat menjalankan ini. Waktu jabatan saya juga cuma sebentar. Ya, jadi saya juga sudah niatkan nggak mau lebih 50 tahun ini, saya nggak mau lagi mikirin dunia. Saya berusaha untuk bagaimana jaga akhirat saya. Sekarang udah 48. Saya nggak mau lama-lama karena udah banyak betul maksiat dosa yang sudah saya perbuat. Belum tentu juga saya menuju akhirat ini semuanya benar. Kata Habib ini, Pak, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ini ya Pak Beni. Sebagai sepupu saya, mengajarkan saya untuk mengingatkan saya pagi, jangan lupa untuk zikir pagi, ya Pak Beni. Insyaallah. Terima kasih Pak Habib ya Pak Beni. Dia membimbing saya, ngajarin saya untuk istiqomah. Insyaallah ya Pak Beni ya. Ya Bapak Ibu sekalian, karena waktunya kita mau sholat Jumat, nanti siang juga saya
harus menghadiri pemakaman istrinya Pak Mas Dhani. Nanti SOP tolong Pak Eko ini kan, dan perangkat pembelajarannya nanti guru-guru sudah ditetapkan menjadi guru mapel kelas 11, 12 dan 10, 11 dan 12 itu menyiapkan perangkat pembelajarannya, dan tolong semua guru mempunyai target capaian. Jadi nanti saya dibuat di portofolio oleh Pak Wakakurikulum, dan mudah-mudahan saya tunggu juga penilaian kinerja daripada waka-wakanya ya Pak Eko ya, karena ada beberapa unit yang dengan terpaksa waka-wakanya tidak kami lanjutkan karena kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian mapel-mapel yang di ujian nasional kan juga benar-benar saya berharap itu benar-benar guru yang mempunyai kredibilitas, integritas yang cukup baik, yang bisa menguasai, memahami bagaimana kondisi anak-anaknya, kemudian bisa mulai memetakan penilaian terhadap mapel tersebut, nilai-nilai terendahnya seperti apa, nilai terendah RTL-nya bagaimana, rencana tindak lanjut dalam meningkatkan kemampuan anak nilai terendah seperti apa. Jadi walaupun dalam posisi PJJ, saya sangat berharap nanti tetap anak-anak itu aktif. Jadi sekarang kan sudah 1,5 tahun nih kita melaksanakan seperti ini, hampir 2 tahun, setahun setengah kita tenang. Masa yang mau seperti setahun yang lalu? Tentu kita minimal sudah ada gambaran. Oh, metode ini kalau kita terapkan itu nggak bakal berhasil. Bagaimana metodenya? Jadi kemarin di SD, ketika saya ngasih ujangan di SD, saya minta anak-anak itu dikasih clue saja. Bapak ibu tinggal ngasih clue, anak-anaknya mengembangkan. Ini nanti kalau misalnya kimia ini tentang ini, coba dicari ininya, anak-anak mengumpulkan tugasnya. Jadi gurunya nggak boleh lagi, saya tidak mau lagi guru memberikan materi sampai penuh. Kasih clue-clue saja, setelah selesai baru didiskusikan. Jadi sama di Canberra model begitu, anak-anak itu dikasih clue, dikasih soal, setelah itu mereka dibahas sama-sama. Jadi di sistemnya sekarang ini kelompok. Jadi tidak lagi sistemnya mereka dengar daring, dengarkan cerita kita. Dibuat kelompok, nanti kelompok itu dikasih tugas itu dikumpulkan dan mereka presentasikan dan bergantian berbicaranya. Bisa dipahami ya? Jadi saya mau cepat karena udah jam 12 pengumuman. Jadi kasih clue misalnya materi tentang matematika, tentang membahas tentang apa yang paling tinggi kelas 12 apa? Tentang bangun ruang. Buat contohnya, kemudian suruh mereka kasih lihat literasinya di buku ini, mereka sudah kerjakan. Setelah itu dikumpulkan, mereka presentasi. Kenapa buatnya seperti ini? Mereka berbicara. Nanti ibu menilai, baru ibu menjelaskan. Jadi sistemnya tidak lagi ibu bercerita. Kalau bercerita, anak-anak hanya masang ngidupin handphonenya, dia pergi kemana-mana. Dipantengin wajahnya, fotonya dia ada, tapi dia kemana-mana. Jadi sekarang dikasih clue, buka soal, buka pembelajaran 5-10 menit, tugas. Buat kelompoknya ini, besok diacak lagi. Kumpulkan tugasnya, presentasi. Begitu selesai presentasi, ibu meluruskan. Kasih referensinya, anak-anak buat baca di buku ini. Tapi memang harus ibu udah tahu duluan buku yang dikasih referensi itu, ibu udah tahu jawabannya ada di buku itu. Ya, nanti referensinya buku halaman sekian. Dan nanti dia tinggal mengembangkan. Jadi jangan dikasih sulit dulu. Awal-awal jangan dikasih sulit dulu, kasih soal-soal yang slow, yang rendah. Nanti hot yang baru yang tinggi ketika anak-anak sudah mulai memahami metode pembelajaran seperti ini. Ya, jadi metodenya diganti. Nanti akan saya evaluasi dengan tim BMP bahwa saya tidak ingin lagi guru cuap-cuap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam nggak bisa. Sekarang saya ganti. Saya kemarin berbicara sama kawan saya yang dari Canberra, dia kasih tahu, kasih clue-nya. Anak-anak belajar berpikir bagaimana mencernanya. Ya, anak kelas 10-11 itu udah mulai dewasa, dia udah bisa berpikir. Anak-anak kasih pikir, nah, sampaikan. Begitu juga untuk yang habis Quran, kasih target besok setoran 3. Enggak langsung kombinasi dengan bagian kesiswaan maupun ke bagian ke humas. Enggak mau setor, besok kepala sekolahnya mau minta gitu. Jadi benar-benar targetnya ada di guru habis. Jika tidak ada target, hambar jadinya. Ya, jadi paham ya. Semua mapel siapkan soal-soal. Jadi menjadi satu kelas 36, misalnya satu kelompok itu masih banyak-banyak. Jadi kalau banyak-banyak ada yang kerja nantinya.
Jadi maksimal 5 orang satu kelompok. Ya, kalau memang soalnya kira-kira harus banyak orang, kayak biologi harus banyak, ya tapi jangan sampai yang gemuk, minimal maksimal 6. Nanti masing-masing kelompok buat menyampaikan ininya, hasil daripada musyawarah atau hasil daripada kesimpulannya. Nanti baru ibu meluruskan. Dan satu poin, mereka harus datang ke sekolah, kelompoknya datang, pakai baju bebas. Jadi kalau memang sampai kita belum tahu sampai kapan ini posisi daring, datang sana untuk ngasih tugas kelompok. Nah, datang dia menjelaskan, ibu jelaskan, maksudnya begini ya, bagus, baru pada buat penilaian. Jadi sistem penilaian ibu juga bisa dipahami. Ya, jadi nanti bapak kurikulum saya tidak mau lagi ada materi yang panjang-panjang dalam blogger. Blogger yang saya lihat isinya clue, kemudian referensinya untuk dia menjawab pertanyaan tersebut. Ya, jadi tidak lagi panjang-panjang lagi cerita-cerita di blogger bermacam-macam. Jadi tolong untuk perangkat belajarnya pun disiapkan. Contoh-contohnya bagaimana apa yang harus disiapkan Bapak Ibu semua. RPP-nya harus jelas nanti detail nanti bagaimana tentang RPP-nya seperti apa. Kemudian alat peraganya pun disiapkan. Kalau memang harus menggunakan alat peraga, clue dikasih menggunakan alat peraga ini. Jadi anak-anak itu tinggal mengembangkan saja. Dia tidak dikasih kesulitan. Ini pakai apa dikasih. Contohnya, ini alat peraga yang digunakan ini. Referensi buku ini. Soalnya ini. Tolong kalian cari, tolong kalian jelaskan nanti presentasi. Ya, buat soal yang mudah dulu. Ya, olahraga juga begitu Novi. Ya, olahraga walaupun basket atau futsal segala macam, anak-anak bisa berbicara. Sekarang dilatih anak-anak itu bisa tampil berbicara. Jadi karena sekarang ini zaman kita dulu masih kecil-kecil kan untuk tampil percaya diri itu susah. Nah, sekarang anak-anak lulusan aja wajib bisa tampil percaya diri. Jadi tidak ada yang tidak bisa berbicara di depan. Jadi harus bisa berbicara di depan dengan literasi yang cukup baik. Ya. Kemudian nanti yang lainnya nanti saya sampaikan kepada Eko saja untuk menyampaikan tentang target-target yang saya inginkan seperti apa untuk mata-mata pelajaran yang di ujian nasional kan maupun 10 mata pelajaran utama. Ya, yang lintas minat juga begitu. Ini waktunya mepet sekali, saya belum selesai semua. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sama bisa mengerti dan memahami bahwa era globalisasi ini tantangan kita itu semakin berat, bukan semakin ringan. Dan yang paling utama adalah mulai kita tingkatkan iman dan Islam kita. Kita bersyukur hari ini kita dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam. Coba kalau dulu orang tua kita bukan beragama Islam, belum tentu kita meyakini Islam ini adalah Islam yang benar. Inna dina indallahi Islam. Belum yakin kita ini Islam yang diridhoi oleh Allah. Nah, kita bersyukur hari ini kita dikasih orang tua yang beragama Islam. Maka ini patut kita syukuri dengan tangisan. Jangan pernah nangis ketika kita dikasih sebagai seorang Islam. Jadi yang belum pernah nangis kalau kita dikasih orang Islam mulai menangis. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri saya kesempatan ketika lahir orang tua saya beragama Islam. Coba kalau dulu orang tua kita bukan orang beragama Islam, dari kecil kita sudah kenal tentang Yahudi, Nasrani dan lain-lainnya. Yang bersyukur, kalau itu kita pandai bersyukur maka Allah kasih nikmat yang lebih besar lagi. Ya, demikian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung hati Bapak Ibu semua, saya Afi Muslim bin Muswadi Tahir mohon maaf kepada Bapak Ibu semua dan kepada Allah mohon ampun. Dan kalau ada kata-kata yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan Bapak Ibu dan cocok di hati Bapak Ibu, yakinlah itu semua bukan karena kecintaan saya, bukan karena kebisaan saya. Saya ini hamba yang dhaif yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Semua itu yakin saya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurnanya kegiatan pertemuan kita ini, mari kita berdoa kepada majelis wa bihamdihi subhanaka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.